Imatnya tetap keras kepala, nggak bisa dibungkam. Jawab jangan. Jawab jangan. Imat ini kan ngaku-ngaku tulisan dia sebagai tesis penelitian. Nah, yang namanya penelitian, dia kan lagi meneliti nasab Ba'alwi. Dia mesti datang dong ke lembaga Ba'alwi. Saya dulu dirikan Front Pembela Islam, singkatannya FPI. FPI KKR di Indonesia, saudara. Datang wartawan dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Australia, datang rame-rame ke Petamburan. Mereka tanya, Habib Rizik, FPI ini apa? Kapan lahirnya? Kenapa didirikan? Apa visinya? Apa misinya? Apa landasannya? Terus kenapa FPI begini? Kenapa begitu? Kenapa ini? Kenapa itu? Itu namanya meneliti, saudara. Paham? Jadi kalau kita meneliti mesti datang. Kita mau meneliti kambing. Katakan kambing Garut, domba Garut, kita mau tahu apa sih keistimewaannya. Tapi kita nggak pernah lihat domba Garut. Bisa diteliti. Beli dulu domba Garutnya, taruh di kandang, kita lihatin tiap hari. Oh, ini apa bedanya? Oh, bulunya, oh tanduknya, oh tulangnya, oh buntutnya, oh perilakunya. Baru dia bisa meneliti, saudara. Kira-kira jelas ya? Nah, Robito bilang, kirim utusan, temui imam di pesantrennya, bawa undangan. Saudara, dia nggak nemuin, yang nemuin wakilnya. Disampaikan, imam kan mau meneliti Robito, mau meneliti Ba'alwi. Nah, silakan datang. Silakan datang diskusi, mau sehari boleh, 2 hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh. Silakan, kita jaga keamanannya. Tundang baik-baik, makanya saya bilang, saya setuju. Nah, terus ada yang protes, Habib, percuma bikin diskusi kemarin Robito, imatnya tetap keras kepala, nggak bisa dibungkam. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini jawaban yang penting, saudara. Pak, Bu, dialog diskusi di Robito Alawiyah bukan untuk membungkam iman, bukan untuk membungkam geng begal nasab, bukan. Percuma. Kalau kami punya niat membungkam, percuma, saudara. Iblis, setan nggak bisa dibungkam, dihentikan goda manusia, nggak bisa, nggak bisa, saudara. Tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan tentang nasab, tentang Ba'alwi dari berbagai macam aspek, lengkap dengan dalil, lengkap dengan referensi kepada seluruh masyarakat Indonesia, saudara. Dan ini tercapai. Dari Indonesia di mana-mana saudara bikin komentar, bikin yaitu respon, saudara. Senang mereka dengan adanya dialog, dari nggak paham jadi paham, dan nggak tahu jadi tahu. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi bukan buat membungkam umat, imat bukan, tapi membekali umat dengan ilmu supaya umat tidak tersesat dengan pendapat iman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mana salat ini? Ada di bawah, tas hitam ada di sana. Coba boleh diambil Habib Ali sebagai penutup, nanti saya tunjukkan, saudara. Insya Allah dikasih jalan aja. Ini Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Lanjut, lanjut. Jadi saudara, kita jangan berusaha membungkam iblis dan setan supaya nggak ganggu manusia. Nggak bisa, karena misi iblis dan setan memang menyesatkan manusia. Tapi kita wajib membina umat, kita wajib menyadarkan umat, kita wajib membekali umat agar umat tidak mudah tergoda oleh iblis dan setan. Kira-kira jelas tidak? Itu tujuan kemarin, saudara. Jadi tujuan kemarin itu, Pak Bu ya, bukan untuk membungkam iman dan begal nasabnya, bukan. Tapi untuk memberi informasi kepada umat tentang apa yang sedang terjadi. Nah, sekarang saya tanya, umat dapat informasi tentang nasab perlu tidak? Perlu tidak? Ambil kitab. Iman buat coret-coret beberapa lembar, dia sebut tesis, saudara. Itu bukan tesis. Saya ini mengalami buat tulisan untuk S1. Saya juga buat tesis untuk S2. Saya buat disertasi untuk S3. Cara buat S1, S2, S3, saudara, tuntunan buat tesis ada, tuntunan buat disertasi
Sementara imam cuma copy paste. Ada websitenya Wahabi, di antaranya Sukri Murad, itu Wahabi sudah. Di copy sama imam, dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi saudara. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua saudara. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh imam untuk menyerang habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Copy paste itu bukan tesis. Saudara, saya dulu kuliah S1, saya tahu bagaimana cara bikin makalah, bagaimana cara bikin paper, saudara. Dan saya kuliah di S2, saya tahu bagaimana cara menyusun tesis. Salah cara nyusun, tidak akan lulus. Dan begitu saya ambil program doktor, saudara, saya mesti belajar dulu 6 bulan bagaimana cara bikin disertasi. Nggak boleh saya langsung bikin disertasi. Ayo sini belajar dulu metodologi. Saya belajar. Di Malaysia saya pelajari selama 6 bulan bagaimana untuk membuat disertasi. Setelah itu baru saya garap disertasi sudah. Nah kita baca catatan imam, ini bukan tesis, ini catatan di warung kopi. Ini sampah saudara, cuman kerennya disebut tesis. Udah itu isinya meyahudi-yahudikan habaib. Ini apa? Ini bukan tesis, tapi ini rasis. Jadi kalau makanya kenapa saya sebut sampah? Rasis isinya, hanya mengumbar kebencian saudara. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah jadi saudara, akhirnya Habib Hanif dan timnya waktu dialog yang pertama, Habib Hanif tanya sama saya, ini saya mantu saudara, Abah, Hanif panggil saya Abah, ini Imat nantang debat, bagaimana Pak? Sebab banyak yang kasih nasihat, katanya jangan diladenin. Saya bilang kepada Hanif, kalau Imat mencaci maki, hanya mengumbar cacian dan hinaan, nggak usah dijawab. Di atas mimbar juga nggak usah dijawab. Ini dari 2 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu masih pembebasan bersyarat. Saya belum bebas, keluar Jakarta aja nggak boleh saudara selama 2 tahun. Tapi kalau Imat sudah bikin tulisan, bikin makalah atau risalah atau apapun namanya, wajib kau jawab. Bikin risalah tadi. Nah saat itu Imat buat risalah, Habib Hanif bikin risalah. Imat buat catatan, Habib Hanif buat catatan. Saudara, terus begitu. Terus saya bilang sama Hanif, nah sekarang dia nantang debat, datang, hadapi, hadap. Kau sudah baca kitabnya, sudah baca rujukannya, sudah tahu masalahnya, menguasai soal nasab, berangkat debat. Hanif berangkat berdebat saudara, karena Imat nantangin. Saya tantang Robito dan Pak Alwi untuk debat 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam bu kumaha damang sadayana damang terang bu terang yang saya jelaskan ngartos sadayana ngartos parantos ngartos alhamdulillah abdi mah bisa bahasa Sunda. Lanjut 3 hari 3 malam nantangin. Hanif ngomong, Mbak ini debatnya 3 hari 3 malam Mbak, nggak apa-apa, berangkatlah Habib Hanif dengan semangat saudara. Sampai di sana Imat kabur, lu nya kurang kompak, sekali lagi yang kompak kakak saudara. Dan datang dia kabur. Semenjak saat itu saya kasih nama Imat Al-Kaburi. Alhamdulillah. Ada temennya namanya Kori sudah. Ada temennya itu masih Imat dari Kresek saudara, nantangin Mbak Andi. Ayo kita duel, ayo kita berkelahi, ayo kita berkelut. Waduh, habaib ditantangin berkelahi, yang ditantangin Habib Bahar. Ya jadi gagal tidak. Geng Imat cara ini salah cari musuh saudara. Habib Bahar ditantangin tuh malam juga. Lu jangan lari, gua datang. Lu di mana? Gua di Kresek tempat Imat. Gua datang di malam. Datang Habib Bahar, mabur semua. Sejak saat itu saya beri lagi julukan Al-Kaburi Ri. Double 2 kali lari saudara. Betul. Diundang baru Bito, nggak datang lagi. Sekarang jadi Al-Kaburi Ri. Udah capek dah ngomong begitu, udah nggak usah dilayanin lagi. Tadi pagi Habib Hanif sebelum saya berangkat ke Sukabumi nanya, Pak ini bagaimana selanjutnya? Udah jangan dilayanin, udah nggak usah dilayanin, cukup ini buku yang ditulis sudah cukup saudara.
Jadi Habib Hanif kemarin membentuk tim, ada ahli sejarah, ada ahli nasab, saudara, ada ahli DNA, saudara, ada ahli fikihnya, saudara. Dikumpulkan, jadilah buku ini. 500 halaman lebih. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi dan Membongkar Penyimpangan Pembatalnya, Penyimpangan Imam dan kawan-kawannya. Kitab ini, saudara, diberikan taklid, kata pengantar, saudara, endorse dari ulama-ulama berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta dan sekitarnya ada Kiai Syukur Makmun yang memberikan pengantar. Dari Sumatera, saudara, ada Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad yang memberikan kata pengantar. Dari Sukabumi yang memberikan pengantar, saudara, Asyik Kiai Haji Abdullah Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nidhar di kota Sukabumi, saudara. Kemudian nggak sampai di situ, dari Madura, pondok pesantren terbesar di Madura setelah Kiai Khodel Bangkalan, saudara, itu Pondok Pesantren Banyu Anyar, Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi, saudara, memberikan pengantar. Nggak sampai di situ, elit pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri juga memberikan kata pengantar, saudara. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu, ini ada belasan yang memberikan kata pengantar, saudara. Ini ulama-ulama besar Indonesia. Dan di dalam kitab ini disebutkan lebih dari 150 ulama aswaja yang mensahkan nasab Ba'alwi sebagai suriah Nabi. Dan dalam kitab ini, saudara, disertakan lebih dari 100 referensi kitab nasab. Ini udah lengkap, luar biasa. Dan di kitab ini ditaruh tentang masalah DNA secara ilmiah, saudara. Jadi ini kitab sudah menjawab semua pertanyaan geng bekal nasab dari semua aspek. Nah, insya Allah kitab ini bulan ini akan dicetak, dan kitab yang dicetak akan dibagikan gratis kepada para kiai pimpinan pondok-pondok pesantren di Indonesia, saudara. Kita akan bagi gratis. Ini atas permintaan para kiai pesantren. Jadi para kiai pesantren banyak yang datang juga, banyak yang kontak saya, Habib Rizik, ini bagaimana? Ini pesantren-pesantren di Indonesia selama ini nggak ada yang ngajarin ilmu nasab. Karena menurut kami ilmu nasab ya sudah cukup lah. Kami yakini itu nasabnya Nabi, keturunannya selesai. Ulama sudah ijma. Bukan kami rasa nggak penting, tapi memang kami tidak mengajarkan dan kami tidak pelajari. Sehingga begitu terjadi fitnah nasab oleh geng begal nasab, umat bertanya kepada kami sebagai kiai. Kami nggak bisa jawab. Kami cuma jawab, sudahlah kita husnuzon, kita cinta keluarga Nabi, tapi menjawab detail dengan dalil kami nggak punya. Nah, maka itu mereka yang minta tolong buatkan satu buku yang lengkap tentang ilmu nasab, tentang subhat-subhat yang beredar untuk dijawab, berikan kepada kami buku itu, biar kami ajarkan kepada para santri kami. Inilah yang sudah. Jadi kitab ini sebetulnya saran daripada ulama, saran para kiai ke saya. Cuma saudara, saya terlalu sibuk. Saya begitu bebas bersyarat ini lepas, setiap hari kita dakwah keliling ke sana kemari, saudara. Akhirnya saya tugaskan Hanif, ajak itu Gus Wafi, ajak itu Gus Najih putra Mbah Maimun Zubair dari Salang, saudara. Ajak itu semua mereka, Ustadz Maimun, saudara Nafis dari Pondok Pesantren Salang, yang dari Sidagiri, dari mana tempat, ajak mereka semua duduk rembuk buat kitab ini. Dan akhirnya kitab ini jadi, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini kitab walaupun tebal begini, kami nggak bilang ini tesis, saudara. Enggak, tesis itu ada syarat. Tesis itu langkahnya didahului dengan jamul maklumat, kumpulin data dulu, saudara. Nah setelah itu kita ada thoriqut tahlil, kita analisa dulu itu data-data yang ada untuk memisahkan mana data yang benar, mana data yang tidak benar. Nah kalau sudah terpisah, saudara, baru kita bisa menemukan fakta. Kalau sudah menemukan fakta, baru bikin kesimpulan. Kalau sudah ada kesimpulan, baru diuji oleh profesor doktor, saudara. Ada berapa pengujinya? 5 orang, 1 pembimbing. Ini semua profesor bakal nanya, saudara. Diserang setiap halaman kita, saudara. Bisa jawab apa enggak? Itu aja. Bisa jawab, kuat, bagus, lulus. Tidak bisa jawab, gugur. Bisa jawab sebagian, perbaiki. Itu tesis. Nah sekarang kita tanya, tesisnya Imam kapan dibawa ke universitas? Universitas yang mana? Yang uji profesor ahli nasab yang mana? Ngaku-ngaku tesis, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah insya Allah
nanti para kiai sudah disebar, Habib Hanif berencana untuk dibuat PDF-nya, sehingga nanti PDF-nya bisa disebar ke seluruh Indonesia. Tinggal ambil, cetak sendiri, baca. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap baca? Siap pelajari? Takbir! Nah, karena itu tadi siang saya sampaikan ke Habib Hanif. Habib Hanif tadi siang mau berangkat ke Kuningan. Waktu dia permisi pamitan, saya bilang, Habib Hanif, sudah keluar buku ini, sudah disiarkan dalam dialog Robito. Imat nggak usah diladenin lagi. Dia mau ngajak berdebat, dia mau ngomong apa, anggap aja anjing menggonggong kafilah lalu. Tapi kalau nanti makin terlalu, anjing menggonggong timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya semua, cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, takbir. Kesimpulan ceramah saya pada malam hari ini, satu, ulama kedudukannya mulia, wajib kita hormati. Dua, ahlul bait kedudukannya mulia, wajib untuk kita hormati. Ulama pewaris Nabi, ahlul bait keluarga Nabi, ulama pewaris Nabi. Saudara, habaib keturunan Nabi, ulama sebagai pewaris Nabi, dimuliakan Allah, diistimewakan Allah. Dan keturunan Nabi, saudara, para habaib sebagai zuriyah Nabi, mereka juga punya kedudukan mulia dan wajib untuk dicintai. Makanya anda lihat orang-orang tua kita dulu, di mana ada kiai, di situ ada habib. Di mana habaib, di situ ada kiai, saudara. Seiring sejalan. Nanti ada kiai belajar sama habaib. Begitu habaib ini meninggal, kiai ini jadi ulama besar. Anaknya habib sebelum sempat belajar sama bapaknya udah meninggal, belajar sama kiai, sudah. Banyak kiai punya murid habaib, sudah. Artinya habaib dan kiai selama ini bahu membahu, saling tukar ilmu, saling tukar sanad keilmuan, sudah. Makanya berapa banyak kiai-kiai di Sukabumi, di Jawa Barat, di Purwakarta, saudara. Apalagi kiai-kiai di Betawi, di Bekasi, saudara. Sanad keilmuannya nyambung ke Habib Utsman bin Yahya. Saya punya istri ini cucu dari Habib Utsman bin Yahya, saudara. Nyambung sanadnya, saudara. Dan jangan lupa bahwa ke bawahnya anak cucu Habib Utsman banyak yang belajar kepada kiai-kiai. Dari cucunya Habib Utsman ngambil sanad kiai, kiainya sanadnya dari Habib Utsman. Artinya apa? Hubungan habaib dan kiai dulu hubungan yang sangat mesra, sangat harmonis, sangat baik, sangat sejuk, gak boleh dirusak oleh siapapun. Setuju? Maka itu saya mau tanya semua, kalau habaib dan kiai, saudara dan ulama, semua bersatu, setuju tidak? Semua bersatu, setuju tidak? Kalau ada mengadu domba, arah tidak? Jadi kalau ada mengadu domba kiai dan habaib, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah karena itu kita jaga sekarang, kita jaga. Saya yakin Pondok Pesantren An-Nizamiyah, saudara, yang dari dulu sampai hari ini dekat dengan habaib, insya Allah sampai hari kiamat gak bakal berubah, saudara. Insya Allah habaib dan para muhibbin, habaib dan para pecintanya kelak akan kumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang mencaci maki habaib, yang menghina habaib, yang benci dengan habaib, kita lihat saja nanti di akhirat. Kita lihat siapa yang dipanggil oleh Nabi dan siapa yang diperengoskan oleh Nabi, saudara. Kita lihat nanti siapa yang Nabi tersenyum kepadanya dan siapa yang Nabi marah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat senyum Nabi, sehingga kita mendapat syafaat Nabi dan kita mendapat rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Enggak apa-apa, Laskar boleh duduk dulu, duduk dulu. Saya belum mau keluar, duduk dulu. Karena acara ini saya mau ikuti sampai selesai baca doa dari kiai kita. Baru kita bubar bareng. Setuju? Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah untuk Sahibul Haul. Untuk almarhum al-maghfurlah Mama Kiai Haji Basuni bin Mama Kiai Haji Hashim. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataghasyahu bi rahmati wal maghfirah. Wa an yarhamahu rahmatan wasi'ah wa yaghfir lahu maghfiratan jami'ah wa an yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa an yudkhilahu jannatallahi jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li auladih wa ahfadih wa asbatih wa talamidih wa jama'atih wa muhibbih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyahum lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir